Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Selamat berjumpa di acara Biola, Bina Online untuk kita semua dari GKI Maulana Yusuf. Saya berharap semua saudara-saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Meski kita sadar kita sedang menghadapi satu tantangan yang luar biasa, kita percaya Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menyambut perubahan, secara khusus perubahan yang dibawa atau mengiringi pandemi COVID-19 ini. Masa ini kita menghadapi keadaan paling dramatis yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Bukan sendirian, bukan sekeluarga, bukan sekota, bukan pula hanya sebangsa, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia dikejutkan oleh COVID-19. Penyakit ini telah mengakibatkan krisis kesehatan yang luar biasa dan juga krisis ekonomi, krisis sosial, bahkan krisis kemanusiaan. Untuk meresponnya, negara-negara terpaksa mengubah prioritas mereka, mengalokasikan ulang resources yang ada khusus untuk merespon, mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Begitu juga dengan dunia usaha, masyarakat, tak terkecuali gereja. Ya, kita terus terang masih bersyukur ya, bahwa di tengah upaya pengendalian pandemi ini, dukungan teknologi memungkinkan fungsi pemerintah, operasi dunia usaha, kegiatan pendidikan, maupun ibadah itu masih bisa tetap berlangsung, ya tentu dengan semua keterbatasannya. Tidak terbayang ya, jika pembatasan sosial yang diberlakukan saat ini itu terjadi saat konektivitas belum seperti yang kita nikmati sekarang. Bisa jadi kita bukan hanya mengalami pandemi penyakit, tapi akan juga mengalami pandemi kesendirian, pandemi kesepian, bahkan keterisolasian total. Nah, di tengah penantian akan akhir dari pandemi ini, orang-orang mulai bertanya, apakah kelak semua akan kembali normal seperti dulu? Apakah cara kerja, cara studi, cara ibadah yang sekarang dilakukan sebagai solusi temporer masa COVID itu akan menjadi cara baru? Apakah pengalaman masa COVID itu justru akan memunculkan kebutuhan baru yang tidak bisa lagi dipenuhi dengan cara lama, tetapi harus dengan cara baru pula? Para ahli pun masih mencari jawabnya. Nah, ditambah dengan berbagai masalah ekonomi, masalah sosial yang kita rasakan semua pada saat ini, orang cenderung melihat perubahan yang diakibatkan oleh COVID ini sebagai satu ancaman. Di sisi lain, virus corona ini telah memaksa manusia untuk berubah. Dan yang dia paksa itu, yang dia tuntut itu, semua orang dan berubah pada waktu yang sama. Dan akibatnya adalah dampak dari perubahan itu menjadi sangat signifikan, kelihatan bagi kita semua dan kita bisa menyaksikan dan merasakannya. Kita menyaksikan berbagai inisiatif hebat di masa pandemi ini. Mengatasi pembatasan sosial misalnya, orang di berbagai penjuru dunia mengadopsi teknologi yang memungkinkan mereka yang berjauhan secara fisik dapat bekerja, dapat berinteraksi, dan dapat bahkan untuk merasakan kebersamaan. Di tengah tingginya permintaan dan keterbatasan pasokan, anggota masyarakat berkreasi secara luar biasa, membuat sendiri masker, hand sanitizer, bahkan alat pelindung diri yang sebutan dan spesifikasinya pun itu seringkali asing di telinga banyak orang dan di telinga kita. Universitas bersama industri itu melakukan inovasi jalur cepat, merancang dan memproduksi alat-alat kesehatan yang sangat penting dan vital dalam waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan waktu-waktu normal. Itu berbagai hambatan birokrasi diterobos sama mereka. Dan kita juga menyaksikan bagaimana masyarakat
melewati batas-batas yang selama ini ada, membangun solidaritas yang nyata untuk menolong yang paling rentan dan yang paling membutuhkan. Nah, yang tak kalah menariknya, di tengah perubahan-perubahan itu muncul juga berbagai kesadaran-kesadaran baru. Work from home misalnya menyadarkan perusahaan bahwa produktivitas yang sama ternyata bisa dicapai dengan penghematan energi dan efisiensi biaya operasional yang sangat signifikan. Kita yang bekerja dan beraktivitas di rumah tiba-tiba sadar kebutuhan esensial kita ternyata sangat sedikit dibandingkan yang mungkin kita miliki atau yang ingin kita dapatkan selama ini. Wangi, pakaian resmi, sepatu, tas, aksesori, semuanya nggak terpakai, nganggur semuanya. Saat yang sama, kita baik-baik saja. Kita masih bisa melaksanakan tugas dan peran kita dengan baik. Dan kalau kita lihat juga, teman-teman atau orang-orang yang biasa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk pergi pulang kantor, kini tiba-tiba mereka merasakan kemewahan yang luar biasa. Bisa bangun lebih siang dari biasanya, mungkin biasa bangun jam 4, sekarang bisa bangun jam 6, bahkan mungkin setengah 7. Dia masih bisa olahraga, masih punya waktu untuk bersantai, punya waktu untuk bercengkerama dengan keluarga. Dan sinar matahari yang dulu dihindari, terutama oleh kaum perempuan, kini menjadi sesuatu yang dinanti-nanti. Kita merasa mendapat sesuatu, seperti menunggu sesuatu yang luar biasa ketika menunggu matahari pagi. Gereja juga tersadar, ternyata kita bisa menjangkau lebih banyak orang melalui konten digital. Kebaktian-kebaktian yang di-stream pada minggu tertentu ternyata dikonsum sampai berminggu-minggu kemudian. Nah, selama ini kita harus akui ada banyak penghambat dalam mengadopsi layanan digital di gereja. Tapi COVID-19 membuat tiba-tiba semua itu menjadi tidak relevan. Nah, organisasi-organisasi juga kini meyakini betapa pentingnya transformasi digital bukan saja untuk meningkatkan layanan, tetapi juga untuk memastikan ketahanan operasional, terutama dalam menghadapi masa yang tidak diharapkan seperti yang terjadi saat ini. Contoh lain yang bisa kita lihat juga adalah seminar yang biasanya butuh persiapan sekian bulan, sehingga biasanya juga hanya dilakukan berapa kali setahun. Tiba-tiba kini kita bisa menyelenggarakan webinar mingguan. Saya bersama teman-teman di satu komunitas menyelenggarakan tersebut sebagai e-talk itu setiap minggu di masa COVID ini. Dulu kita rencanakan berbulan-bulan gak jadi-jadi. Masa COVID ini tiap minggu dilaksanakan, dan itu dengan peserta yang luar biasa banyak, ratusan orang setiap acara. Penyelenggaraan acara-acara seperti seminar ini atau webinar ini sekarang gak perlu I.O., gak perlu canggih-canggih, gak perlu profesional yang luar biasa melaksanakannya. Semua orang tiba-tiba bisa menjadi produsen. Ya, mungkin sebagai contoh, sekarang juga kegiatan kita menyelenggarakan biola, menyelenggarakan acara ngopi. Teman-teman pendeta memproduksi sendiri kontennya. Dan ini sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Lalu, contoh yang lain yang mungkin kita lihat juga adalah reuni keluarga, reuni sekolah. Kini dijadwalkan dengan instan, nggak perlu pakai pengaturan rumit-rumit ya. Dan pengalaman yang dihasilkan melalui acara reuni itu nggak jauh berbeda dengan acara yang memerlukan usaha besar dan memerlukan biaya mahal. Ya, apa yang kita petik dari semua ini adalah bahwa saat ini usaha yang lebih sedikit itu bisa memberi hasil yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Di hadapan kita itu tersedia berbagai cara-cara baru, cara-cara yang lebih efektif dan lebih efisien. Sangat wajar kalau kita gelisah, kalau kita khawatir, bahkan takut menghadapi perubahan gara-gara virus corona ini. Dunia pun dibuatnya tidak berdaya. Saat yang sama, seperti dalam uraian tadi, kita menyaksikan berbagai perubahan yang sangat baik maupun yang berpotensi menjadikan sesuatu menjadi lebih baik di masa mendatang. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa turut ambil bagian dalam hal yang terakhir ini
sehingga kita bisa berkontribusi bagi kebaikan semua, baik hari ini maupun di masa mendatang. Menurut hemat saya, ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai pendekatan di dalam merespons perubahan ini, bahkan menyambutnya. Yang pertama, kita meyakini bahwa Allah mengasihi kita, dan Allah yang mengasihi kita itu terus bekerja untuk kebaikan kita semua. Allah pencipta, Allah yang mempunyai bumi dan semesta, terus bekerja untuk memulihkan dan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu kita ingin senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang terjadi. Dan di dalam situasi itu, kita terus meneguhkan keyakinan kita bahwa dengan hikmat dan kebijaksanaannya, Dia mengatur kehidupan dan alam semesta kepada kebaikan. Dan untuk itu, Dia memanggil kita sebagai rekan sekerjanya. Tugas kita ialah menemukan tanggung jawab kita, tanggung jawab yang harus kita emban dalam menggenapi rencana Tuhan. Yang kedua, kita perlu terus meneguhkan nilai-nilai hidup kita. Perubahan akan terus terjadi, tapi nilai-nilai hiduplah, nilai-nilai hidup kekallah yang akan memimpin kita kepada tujuan akhir hidup kita. Merespon pandemi ini, banyak orang, organisasi, bahkan negara harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit, bahkan dilematis. Dari keputusan-keputusan itulah tercermin hal yang paling bernilai, hal yang paling diperjuangkan oleh mereka. Nah, tantangan serupa akan kita alami dan bahkan mungkin sudah kita alami dalam menghadapi perubahan ini. Nilai-nilai kita dipertanyakan. Mari kita tetap pegang nilai-nilai kehidupan yang kekal yang kita terima melalui pengenalan akan Kristus. Kasih akan sesama sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Melayani Yesus dengan melayani mereka yang rentan dan sangat membutuhkan. Yang ketiga, kita perlu terus memikir ulang praktek-praktek kehidupan kita. COVID memaksa kita mengubah cara kerja, dan itu memunculkan kesadaran-kesadaran baru kita untuk memikir ulang hal-hal yang sudah kita kerjakan selama ini. Nah, saat yang sama, kita bisa secara proaktif untuk memikir ulang berbagai praktek, termasuk yang selama ini kita anggap sebagai best practices. Baik itu dalam hal bekerja, dalam hal bermasyarakat, berkeluarga, dan juga dalam hal bergereja. Saya berharap 3 hal ini, yang pertama tadi, kita terus percaya bahwa Allah yang mengasihi kita, terus bekerja untuk kebaikan, mengorkestrasi bumi, manusia, makhluk ciptaannya, bahkan alam semesta untuk kebaikan, untuk damai sejahtera, untuk salom yang Tuhan rencanakan bagi kita semua. Lalu yang kedua, agar kita terus memegang nilai-nilai kekal, nilai-nilai yang akan memandu kita kepada tujuan hidup kita. Dan yang ketiga, kita terus mencari peluang-peluang untuk meningkatkan, memperbaiki segala sesuatu, agar segala sesuatu menjadi semakin lebih efisien, lebih efektif, lebih bermakna. Dengan 3 hal ini, marilah kita menyambut perubahan, meninggalkan kekhawatiran, kegelisahan kita, dan menggantikannya dengan melihat opportunity, kesempatan-kesempatan yang baik di balik perubahan ini semua. Dan kebaikan itu bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi masyarakat kita, bahkan bagi dunia ini. Dan biarlah ini menjadi satu semangat bagi kita semua untuk melangkah di tengah tantangan yang memang nyata di hadapan kita. Tapi pengharapan ini membuat kita melangkah dengan teguh, melangkah dengan kokoh, menatap masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati kita.